Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitra Sabilillah, saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah codingan yang berhasil saya edit, yang mana sebelumnya pada kesempatan kali ini adalah untuk memenuhi UAS yang telah diberikan oleh Pak Hartono selaku dosen pengampu saya. Jadi sebelumnya beliau sudah memberikan sebuah codingan tentang sebuah berita acara, di mana class-nya itu berbeda dengan class yang saya buat. Nah, pada kali ini saya kebagian untuk membuat sebuah sistem properti. Nah, di sini saya telah membuat tiga sebuah class, di mana uh, salah satu class itu yaitu ada class sebuah properti dengan item, ada ID properti. Thumbnail ini adalah sebuah lampiran foto ya, foto nanti. Nama, item nama, jenis, lokasi, dan harga. Selanjutnya di sini saya plus transaksi. Plus transaksi ini adalah sebuah ID transaksi, ID properti, tanggal dan jenis transaksi. Nah, di sini juga ada item class-nya, class pengguna. Untuk class pengguna sendiri, di sini sudah ada item nama, panggilan, UI, nomor HP, email, dan alamat. Uh, untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja, coba kita langsung ke terminal. Jangan di sini, kita langsung saja ke terminal. Oke. Kita tulis Python app get versi. Klik kontrol. Ini adalah sebuah tampilan dari codingan yang saya berhasil ya. Ini adalah sebuah tampilan beranda. Oke, sebelumnya codingan ini sudah saya edit semua. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung tahap penguploadan dulu ya, apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya nanti saya mungkin akan menjelaskan sedikit ya tentang fungsi-fungsi ataupun tabel-tabel ini berada di mana. Kita di sini coba satu-satu dulu ya. Di sini adalah sebuah dashboard ya. Ada dashboard, selamat datang. Nah, tampilan dashboard ini bisa dilihat ini adalah tampilan dashboard. Di sini bisa dilihat tulisannya halo selamat datang di admin sama seperti ini. Oke, di sini adalah sebuah tampilan dashboard untuk ini. Untuk di atas ini adalah ini bagian pada navbar, tampilan bagian atas. Nah, terus itu di sini ada class property. Nah, class property ini sesuai dengan yang ada di dalam sini, bisa kita lihat ke class property sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut selanjutnya mungkin saya sedikit jelaskan ya. Di sini ada namanya PBO-PY. Nah, PBO-PY ini adalah tempat sebuah class ataupun fitur yang ingin kita adakan dalam website ini. Nah, di sini saya menambahkan fitur untuk properti, transaksi, dan pengguna. Setelah kita menentukan ini, kita akan ke blueprint ini di bagian backend. Nah, backend ini adalah sebuah metode yang akan kita lakukan pada tiga class yang telah kita buat. Nah, di backend ini kita akan melakukan sebuah metode dari kelas-kelas yang ada. Contohnya seperti di bagian property. Nah, pada property ini kita melakukan metode yaitu post atau menambahkannya. Nah, di sini adalah codingan untuk tampilan fotonya. Di sini adalah properti, objek baru, segala macam. Nah, setelah dia melakukan metode itu, kita akan melakukan frontend. Nah, frontend ini adalah untuk menampilkan dari backend ini, hasil dari metode yang ada di dalam backend ini. Dan di template ini, dalam template ini ada beberapa macam elemennya. Nah, untuk selanjutnya sudah kita atur itu, barulah kita di sini untuk tampilan HTML-nya kita buat untuk property. Misalkan di sini backend property. Nah, di sini ini adalah backend property. Property kita buka di sini langsung saja. Nah, yang pertama itu adalah sesuai dengan ID property, nama property dan lokasi. Bisa kita ID codingannya. Nah, di sini sudah ID property, thumbnail. Nah, kita coba berubah ya di bagian thumbnail ini. Kita berubah bukan thumbnail tapi upload foto ya. Upload foto. Nah, kalau untuk sekedar codingan di bagian HTML, ketika ada perubahan, kita tidak perlu namanya melakukan running terminal. Tapi ketika kita merubah ini di codingan PY-nya, itu kita harus melakukan terminal terlebih dahulu dan menyesuaikan lagi
untuk selanjutnya. Mungkin kita berubah di sini ataupun ini, itu harus dengan teliti. Jadi kalau untuk sekedar coding HTML ini tidak masalah kita rubah untuk tampilan seperti ini. Ini adalah hanya sekedar namanya di bagian sini. Nah, oke, mungkin langsung saja kita upload ya. Di sini kenapa saya memilih ada item ID property, nama properti, lokasi, dan harga dan jenis. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan kenapa ID property. ID property ini adalah untuk supaya kita mengetahui sebuah jenis rumah ya. Jadinya sistem properti ini saya buat untuk seperti jual ataupun sewa ya. Nanti kita lanjutnya. Nah, kita untuk bisa ke post foto. Nah, untuk post fotonya kita klik sini rumah satu. Oke, kita klik open. Kita sudah mengupload sebuah foto. Nah, nama properti. Nah, nama properti ini kita misalkan rumah ini adalah rumah modern ya. Rumah modern. Lokasinya misalkan lokasinya di Jalan Pahlawan. Ini sudah ada berkasnya, Jalan Pahlawan. Nah, dengan harga misalkan 20 juta. Nah, jenisnya ini rumah. Nah, kenapa saya di sini menentukan sebuah ID property? Di sini supaya pengguna bisa tahu ternyata di Jalan Pahlawan ini ada berbagai macam rumah yang bisa disewa ataupun dibeli. Nah, jadinya di sini adalah penentuan untuk jenis rumahnya. Kita coba simpan. Nah, setelah simpan, dia akan muncul di daftar properti. Nah, di sini bisa di bagian berandanya dan juga daftar properti. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, ketika dia sudah mengupload di sini, dia akan muncul di sini. Nah, file JSON-nya adalah untuk menyimpan hasil dari uploadan yang kita lakukan di bagian properti. Di sini bisa dilihat dengan sesuai ID propertinya 01, propertinya rumah segala macam. Nah, jadi untuk tampilan sendiri ada di seperti ini. Nah, untuk tampilan seperti ini adalah tampilan dari HTML. Bisa kita rubah, misalkan kita klik di sini. Nah, beranda item jenis. Ini adalah sebuah tampilan dari beranda ini. Nah, kita bisa klik juga. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam file codingan ini ada yang namanya frontend. Nah, frontend ini dari sini. Frontend. Nah, di sini ada yang namanya tampilkan satu properti dan tampilkan banyak properti. Nah, untuk dia tampilkan banyak properti, dia akan muncul seperti ini. Dengan mengklik ini, dia akan masuk ke codingan frontend bagian tampilkan satu properti. Dia akan lebih menjelaskan spesifik bagaimana pembuktiannya di sini. Misalkan satu properti. Kita lihat, kita kembali ke codingan frontend satu properti. Nah, di sini sudah ada untuk sebuah class ID property teksnya. Dia akan menampilkan. Nah, IMG ini adalah untuk menampilkan foto yang ada di sini. Nah, misalkan kita rubah di sini lokasi di Jalan Pahlawan dengan harga. Kita rubah dari di menjadi pada. Nah, di sini saja. Di sini klik jadi pada. Oke, berhubung adalah HTML, jadi kita perlu running ulang. Kita refresh di sini. Nah, dia berubah jadi pada. Untuk class transaksi, untuk class property itu sudah berhasil. Nah, sesuai. Icon-icon ini dia lambung dari sini, FA. Nah, di sini FA ini adalah sebuah icon untuk item jenisnya itu house atau rumah, lokasinya atau location atau lokasi, dollar adalah untuk hitung harganya. Nah, di sini juga ada untuk ini ya, untuk nilai tadi ya, untuk fotonya. Nah, untuk ketika mengcoding ini, ketika melakukan perubahan, misalkan kita mau buat ini nih bukan dari beranda ya, ataupun yang lain, misalkan uang. Nah, di sini jangan lupa di sini juga dirubah huruf kapital. Jadinya untuk setiap penamaan class itu harus diawali dengan huruf kapital. Itu jangan lupa ya, karena dia akan terjadi error ketika class itu bukan diawali dengan huruf kapital.
Oke, untuk penjelasan yang class property sudah berhasil. Nah, untuk di Batopin beranda ini ada slide-nya ya, Fitra Sabilillah. Nah, ini dari mana? Ini dari codingan foto sini. Nah, slide. Ada slide 1, slide 2, slide 3. Jadi tinggal kita menambahkan saja ya di sini untuk tampilan ini. Oke, selanjutnya untuk transaksi bagian enggak, kita sebelum lanjut ke transaksi kita ke pengguna dulu ya. Nah, sebelumnya di sini belum ada namanya pengguna yang masih kosong di sini. Bisa kita langsung upload. Nah, di sini pengguna. Bisa ketika nama saya sendiri, Fitra Sabilillah, ini sudah ada. Nama panggilan saya misalkan Fitra. Enggak, nama misalkan Boys. Kita tuliskan NPM saya 2259201081. Nomor HP saya, kita ketikkan basing aja ya 08. Nah, ini sudah ada misalkan contoh. Untuk email pengguna sendiri, kita buat seperti ini. Untuk pengguna, saya berada di Desa Pengaringan. Desa Pengaringan. Oke, kita melakukan simpan. Nah, ketika sudah ini, dia akan berhasil menempelkan ini. Untuk kelas pengguna itu berhasil juga. Nah, saya akan menunjukkan codingannya. Nah, di sini sudah ada untuk kelas, pada kelas pengguna. Oke. Nah, di sini untuk kelas pengguna kita tidak ada ini adalah fotonya ya. Kita tidak menambahkan foto sesuai dengan nama, panggilan, bagian segala macam. Nah, untuk kelas pengguna nampaknya tidak ada yang perlu dijelaskan lebih rinci karena tidak jauh beda dengan transaksi, tapi lebih sedikit untuk metodenya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan transaksi. Nah, pada transaksi ini saya menambahkan di sini ID transaksi. Nah, ID transaksi ini juga untuk memberitahu kita ini transaksi keberapa gitu kan. Misalkan ini ada transaksi kita yang pertama 01. Nah, di sini berhubung properti kita ada 1, kita tambahkan dulu ya properti kita. Properti kita, misalkan ID propertinya 02. Brosurnya kita pilih rumah 2. Nama properti juga sama saja dengan itu, rumah modern. Rumah modern, lokasinya samakan saja. Nah, di Jalan Pahlawan dengan harga. Nah, kalau ini agak 15 juta aja. Nah, jenisnya ini rumah. Nah, kenapa saya tambahkan di sini tampil dengan ID properti supaya pengguna tahu bahwasanya di Jalan Pahlawan ini ada banyak rumah. Kita simpan, kita lihat di sini sudah berhasil juga, tambahkan dengan berhasil. ID 2 rumah modern Jalan Pahlawan sama. Nah, untuk selanjutnya kita tambahkan lagi saja proses satu lagi, kita tambahkan untuk jenis villa ya. ID properti villa ini kita buat 1. Oke. Nama propertinya ini Villa Luxwin. Lokasinya kita buat di Kota Bumi saja. Kota Bumi. Dengan harganya kita buat 40 juta. Jenisnya ini adalah villa. Kita simpan. Nah, mungkin untuk 3 ini aja ya kita tambahkan, cukup contohnya saja. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah transaksi. Di sini di dalam transaksi ini ini adalah proses ya untuk pengguna ataupun pengguna dari ini untuk melakukan namanya jenis transaksi dia untuk sewa ataupun dijual pada properti ini. Oke. Sedikit menarik di sini ya. Kenapa sedikit menarik? Di sini saya menambahkan untuk jenis transaksinya bisa kita pilih jual atau sewa, kita langsung saja. Kita misalkan contoh di sini ID transaksi. Kita transaksi misalkan transaksi pertama lah ID 1. Kita meminjam ID 2. Oke. Di sini kita yang 2 tadi kalau tidak salah yang ini ya. Tanggalnya
kelas. Nah, untuk pilih jenis transaksi di sini jual atau sewa. Silakan dia jual ya. Nah, sebelum kita lanjut, berhubung ini adalah kelas terakhir, saya akan menampilkan untuk tampilan jenis transaksi. Nah, transaksi sama seperti sebelumnya. Di sini untuk kelas transaksi ya, untuk kelasnya, bukan di sini untuk melakukan metodenya. Nah, di sini ya. Nah, di sini backend ini adalah untuk metodenya. Kita coba ke transaksi. Nah, di sini sama dengan pengguna sebelumnya quote dan guess terminal, tapi bedanya di sini kita melakukan yang namanya role, penambahan role. Penambahan role itu adalah ini. Nah, jadi ketika ini tidak hanya ada dua pilihan, dia jual atau sewa pada transaksi ini. Sudah rule-nya bisa kita lihat di sini. Rule-nya di sini transaksinya jual atau sewa. Bisa kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan lakukan simpan. Apakah ini berhasil ya? Kita simpan. Nah, di sini berhasil ya, ID property. Nah, sama seperti dengan kelas yang lain, semuanya memiliki nama file JSON untuk menyimpan data yang sudah berhasil di upload. Nah, untuk transaksi sendiri sebelumnya sudah saya tambahkan ya di bagian di sini. Nah, ini. Yang ini kita punya yang baru. Misalkan kita hapus saja yang ini. Ini kita hapus. Kita refresh. Yang ini berhasil hilang ya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, jenis rumahnya, tanggal transaksi, jenis transaksi ini adalah jual, ID property. Nah, ID ini adalah ID transaksinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ini berhasil semua ya, dari Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Lebih kurangnya saya minta maaf, saya mohon maaf. Dan juga di sini saya melakukan pelambatan waktu kelas. Alhamdulillah Bapak dosen saya Pak Tono berbaik hati memberikan saya waktu yang lebih senggang. Oke, sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.